70% dari permukaan bumi yang kita tempati ini adalah air. Dari luasan itu pula ada banyak tempat yang sulit dijelajahi dan tentu menimbulkan misteri. Bersama saya Rendra Gusta, pemuda pengembara dan pembaca naskah kuno, inilah Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Lautan sejak dulu kala menjadi tempat yang misterius dan kita selalu menerka-nerka apa aja yang menjadi isinya. Ada yang tampak, ada yang kita ketahui, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Salah satunya soal mitologi hantu laut. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bermain ke Sorong dan masyarakat di Raja Ampat percaya adanya Suanggi yang menjaga lautan itu. Demikian pula ketika saya berkelana ke Banggai di Sulawesi Tengah, saya menemukan istilah Molokoimbu, raja hantu yang melindungi lautan di sekitar Teluk Tomini. Sejak masa Jawa kuno, kita juga mengenal lautan melalui cerita Samudra Mantana. Menurut kepercayaan Hindu, kisah Samudra Mantana terjadi di Kesira Sagara atau lautan susu. Satu tempat dalam kosmologi Hindu yang mengelilingi benua atau kita kenal dengan Crown Chadwipa. Kisah ini berawal dari perseteruan para dewa dan asura, raksasa, detya atau danawa untuk memperoleh air suci, Tirta Amarta, satu air keabadian yang bagi siapa saja yang meminumnya ia akan abadi. Lalu Wisnu menyarankan para dewa dan asura agar mereka bekerja sama untuk mendapatkan amarta itu. Alih-alih berseteru, ia pun memimpin kaum dewa dan kaum asura untuk melilitkan naga raksasa, naga Basuki pada Gunung Madara. Lalu mereka memindahkan Gunung Madara itu ke samudra sebagai tongkat pengaduk samudra. Supaya Gunung Madara tidak tenggelam, maka Wisnu berubah menjadi Kurma, yaitu kura-kura raksasa yang menopang Gunung Madara itu. Dari teks-teks Jawa kuno, kita juga mengenal cerita lain seperti di dalam Kakawin Ramayana. Kita menemukan istilah Gajamina untuk menunjukkan monster ikan yang besar yang menunjukkan kekuatan Adama. Kekuatan-kekuatan ini menjadi penting di dalam kosmologi Jawa kuno karena cerita Samudra Mantana terlukiskan di banyak candi seperti di sekitar Gunung Penanggungan. Cerita-cerita itu diadopsi ke masyarakat Jawa kuno dan ditempatkan sebagai satu kosmologi yang kurang lebih sama yang terjadi di sekitar masyarakat Jawa. Kita tidak akan terlalu jauh dulu melihat teks-teks tua itu. Mari kita kembali ke masa-masa yang lebih mudah untuk memahami lautan dalam tradisi naskah-naskah yang lebih baru. Beberapa waktu lalu, saya ke Situbondo, satu kota di Jawa Timur yang dia berseberangan dengan Pulau Madura. Kurang lebih nama Situbondo, saya jadi ingat istilah Setu Banda atau jembatan penghubung Ayodhya ke Alengka dalam kisah Ramayana tadi. Atau di dalam masyarakat Jawa Baru kita kenal dengan lakon Romo Tambak. Ketika bertemu dengan kawan-kawan pelaut,
ataupun nelayan, saya banyak mendengar ada istilah penguasa di lautan di sekitar Situbondo. Namanya Raja Mina atau Raja Ikan. Kisah penguasa laut ini selalu saya temukan di tengah-tengah masyarakat Madura. Entah di Probolinggo, entah di Bangkalan, entah di Sumeneb, bahkan di beberapa pesisir Jawa yang lain, seperti di Cirebon, di Tegal, sampai di ujung Banyuwangi. Lalu saya bertanya, sebenarnya dari mana istilah Raja Mina ini? Kisah Raja Mina ini menjadi sumber salah satu lagu band Lorju, salah satu grup musik yang lekat dengan bahasa Madura. Coba nanti kawan-kawan dengarkan lagu Raja Mina itu. Akar dari cerita Raja Mina tentu tidak jauh dari kisah Jaka Mursada. Seperti saya ceritakan tadi, saya menemukan ada Wawacan Mursada, Layang Mursada, Serat Mursodo, dan banyak lontar yang lain yang mencatat kisah Jaka Mursada ini. Kisah ini dimulai dari pengembaraan seorang pemuda bernama Jaka Mursada dari negeri Rum. Dia diperintah ayahnya untuk mencari tirta amerta yang digunakan untuk menyembuhkan ibunya. Jaka Mursada ini kemudian pergi dari negeri Rum dan dia memancing. Lalu tiba-tiba di kailnya tersangkut hewan yang sangat besar, monster, ikan yang sangat besar. Orang-orang menyebutnya Raja Mina. Tetapi karena belas kasihan Jaka Mursada, ikan yang ditangkap itu, raja ikan yang ditangkap itu kemudian dilepaskan karena kasihan. Lalu si ikan itu kemudian pergi dan dia siap membalas budi dari sikap yang diambil oleh Jaka Mursada. Sifat baik membuat dirinya merasa empati sehingga menolong Raja Mina itu agar kembali ke lautan, agar bisa berenang bebas. Lalu di kemudian hari Raja Mina membantu Mursada untuk mencari obat untuk ibunya, tirta amerta. Sekembalinya ke Rum, Jaka Mursada kemudian menyembuhkan penyakit ibunya. Dan kemudian ibunya pulih seperti sedia kala dan akhirnya Jaka Mursada dinobatkan menjadi Raja Ngerum. Selain itulah Raja penguasa laut yang sering kita kenal, ada juga dengan istilah Dewi atau Ratu. Kalau tadi Raja Mina sifatnya maskulin, di tempat-tempat yang lain kita bisa menemukan istilah yang lebih feminim. Misalkan di pesisir utara Jawa kita mengenali cerita Dewi Lanjar sebagai penguasa pantai utara Jawa. Sedangkan di pantai selatan ada sosok yang sangat terkenal, yang lebih familiar. Kita kenal dengan Kanjeng Ratu Kidul, raja dari lautan pantai selatan. Cerita Ratu Pantai Selatan tentu tidak lepas dari pendirian Kerajaan Mataram, yang pada waktu itu Panembahan Senopati meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan untuk mendirikan Kerajaan Mataram. Kisah penjaga Laut Selatan tentu juga berhubungan dengan kisah-kisah penjaga Gunung Merapi. Ini berkait dengan warisannya sekarang. Kita melihat Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta sebagai pewaris Mataram Islam, mereka melakukan labuhan-labuhan. Ada labuhan ke Gunung Merapi sebagai penghormatan kepada Kiai Sapu Jagat, hantu atau sosok magis penunggu Gunung Merapi, juga labuhan ke pantai selatan untuk menghormati penguasa laut. Hal ini sangat khas di mana Mataram selain urusan mistisisme itu juga ada kepentingan soal ekologi.
Jadi labuhan-labuhan dilakukan oleh kedua kerajaan ini sebagai pengingat bahwa keraton hidup di antara gunung dan laut. Jadi ada cerita kalau Kanjeng Ratu Kidul mau bertemu Kyai Sapu Jagat di Gunung Merapi, maka dia akan mengirim bala tentaranya melalui sungai-sungai yang berujung ke Gunung Merapi. Pada masa yang lebih baru, soal peran penting cerita Ratu Kidul ini juga menyumbang pengetahuan kita tentang keilmuan, seperti ilmu geologi. Baru saja ada seorang peneliti namanya Adam Bobete, dia menerbitkan kajian tesisnya untuk mengungkap posisi penting cerita Ratu Kidul dan Kyai Sapu Jagat dalam keilmuan geologi. Karya itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Denyut Nadi Bumi, sebuah catatan terkait dengan geopolitik di Jawa. Kekuasaan di Jawa selalu mengacu pada geologi. Dia akan tinggal membangun kerajaan dengan memilih lanskap tertentu. Di situ pula dia membangun kosmologi kerajaannya yang terkait dengan gunung, lautan, dan banyak tempat suci yang lain. Nah, itu oleh Adam Bobete dianggap sebagai sumbangan penting di dalam teori lempeng bumi, di mana hubungan Ratu Pantai Selatan dan penjaga Gunung Merapi itu adalah hubungan ulang-alik. Bagaimana di kemudian hari ini kita jadi tahu posisi lempeng di Laut Selatan sangat berdampak terhadap gunung meletus karena menjadi dapur magma. Pada masa yang lebih lama, kurang lebih 10 tahun yang lalu, tahun 2015, ada juga peneliti dari BRIN namanya Eko Yulianto. Dia juga melakukan penelitian berbasis naskah-naskah kuno terkait dengan paleosunami atau tsunami purba dan geomitologi. Dengan basis-basis data, kehadiran Ratu Kidul di babat-babat Jawa. Kemudian ia menguji cerita-cerita itu dengan kajian-kajian yang sangat rigid. Jadi kalau teman-teman baca babat Tanah Jawa atau babat-babat terkait pendirian Kerajaan Mataram, kita akan tahu bagaimana Ratu Kidul itu hadir ditandai dengan ombak tinggi, bergulung, dan membinasakan. Cerita itu kemudian diuji oleh Eko Yulianto sebagai basis ingatan komunal yang diteruskan dalam mitos-mitos kita. Jangan-jangan pengetahuan tentang tsunami purba itu disisipkan ke dalam cerita-cerita magis kita agar kita aware. Kita sadar bahwa kita hidup tidak sendirian. Kita perlu mengingat Kanjeng Ratu Kidul bahwa kehadirannya juga sebagai pengingat tsunami besar yang terjadi di awal pendirian Keraton Mataram. Laut merupakan misteri dan cerita yang melekat padanya mendewasakan peradaban manusia. Seperti cerita Dewa Ruci bahwa laut adalah sumber Tirta Parwita, seperti cerita Jaka Mursada, Tirta Parwita itu ada di laut, dan juga Samudra Mantana. Mari cintai laut, bijaksana memperlakukannya. Barangkali cara yang baik itu bisa menyelamatkan kita melalui pembacaan tanda-tanda darinya, dari laut. Sampai jumpa pada cerita dari lautan, pada pengembaraan berikutnya. Tetaplah menyimak dan menyibak cerita-cerita magis ini.